Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ilmu tajwid menurut bahasa adalah membaguskan. Jadi membaguskan membaca Al-Quran. Di dalam istilah ilmu tajwid itu diartikan dengan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan haknya dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sifat huruf yang menempel pada huruf itu sendiri. Misalnya sifat itbaq atau isti'la dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak di sini adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu pada huruf itu sendiri, seperti tafkhim, tarqiq dan lain-lain. Para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi pada satu kampung bila tidak ada yang mengaji satupun, maka seluruh orang sekampung berdosa semua. Terkecuali kalau sudah ada yang menanggung sudah ada satu orang yang mengaji ilmu tajwid, maka sudah gugur dosanya orang sekampung itu. Lalu bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi orang yang membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, yang dengung tidak dibaca dengung, yang idhar tidak dibaca idhar, apalagi tidak digurukan dengan guru yang benar-benar bidangnya Al-Quran, bacaannya salah, maka ia berdosa. Hal ini berdasar pada Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil maksudnya harus dibaca dengan bagus, dengan tajwid. Tartil menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah membaguskan pengucapan huruf serta mengerti tempat-tempat waqaf. Tetapi menurut Ibnu Katsir, tartil adalah membaca dengan perlahan-lahan dan hati-hati, karena hal itu akan membantu pemahaman serta tadabbur kepada Al-Quran. Para pemirsa TV Taubat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab-bab apa saja yang di dalam ilmu tajwid itu? Yang di dalam ilmu tajwid ini ada 8 bab. Yang pertama yaitu makharijul hurufi wa sifatuha. Yang pertama yaitu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Yang kedua yaitu ahkamul maddi. Yang kedua yaitu hukum-hukum mad. Yang ketiga
yaitu ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Yang ketiga yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Yang keempat yaitu ahkamul mimis sakinah, yaitu hukum mim mati. Yang kelima al-hukmu al-ta'rif, yaitu hukum al dalam ta'rif. Yang keenam al-hukmu at-tafkhim wat-tarqiq, yaitu hukum tafkhim dan tarqiq. Yang ketujuh al-hukmul idghami, yaitu hukum idgham. Yang kedelapan yaitu al-waqfu, yaitu wakaf. Marilah kita bahas satu persatu, mulai dari makharijul hurufi wa sifatuha. Makharijul huruf berasal dari kata makharij, itu asal dari kata kharaja. Kharaja dijadikan isim makan menjadi makhraj. Makhraj artinya tempat keluar. Lalu dijadikan jamak menjadi makharij. Jadi makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, terus huruf hijaiyah ini menurut ulama yang terpilih pendapatnya itu ada 17 tempat. 17 tempat itu dirangkum menjadi 5 tempat. Yang pertama yaitu al-khayshum. Al-khayshum itu artinya adalah pangkal hidung. Jadi huruf apa saja yang keluar dari pangkal hidung itu, yang pertama yaitu huruf gunnah. Huruf gunnah, baik gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, pokoknya yang serba dengung itu keluar dari pangkal hidung. Contohnya seperti nun tasydid misalnya, inna, itu harus dari pangkal hidung. Kalau misalnya dia kok hidungnya dipencet masih tetap jalan, berarti dia salah, dia tidak dari pangkal hidung. Inna, itu sudah otomatis, itu tidak bisa jalan kalau hidungnya dipencet. Nah, itu sudah benar berarti. Terus lagi yang keluar dari hidung termasuk lagi idgham bi gunnah, ikhfa, baik ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki, semuanya keluar dari hidung. Misalnya contoh nun sukun bertemu tak misalnya, harus dari hidung. Min tahtiha, kalau hidungnya kok dipencet kok masih itu salah, berarti dia harus dari hidung. Nah, itu yang keluar dari al-khayshum. Lalu yang kedua adalah sifat makharijul huruf yang kedua yaitu asy-syafataini, yaitu dari kedua bibir. Dari dua bibir ini yang keluar ada 4 huruf. Yang pertama yaitu fa. Fa keluar dari bibir, yaitu
bibir bawah atau perut bibir bawah bertemu ujung gigi atas. Jadi fa ya. Fa fi fu baf fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. Kesalahan yang terjadi biasanya orang membaca itu kadang-kadang dibaca dengan pa. Kalau pa itu bibir bawah bertemu bibir atas, itu salah. Jadi papi itu bukan pa. Pa ida parog tapan salah itu. Yang benar adalah perut bibir bawah bertemu ujung gigi atas. Jadi fa. Nah, itu harap diperhatikan. Yang kedua yang keluar dari bibir yaitu huruf ba. Huruf ba itu keluar dari perut bibir bawah bertemu perut bibir atas. Jadi cukup ditempelkan saja, tidak usah terlalu ditekan. Jadi cukup ditempelkan ba. Babi bu bab bu bang bani bab naminal mubni mabi bang bani ba. Tidak usah terlalu babi, enggak usah begitu. Itu kesalahan yang sering terjadi, itu terlalu ditempel, itu salah. Jangan seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kalau baca ba itu di depannya dikasih M, itu salah. Misalnya kayak baca Bandung itu jadi Embandung, itu salah. Baca Bogor jadi Embogor. Mau kemana? Mau ke Bogor, itu salah. Kalau dibaca Al-Quran tidak boleh begitu. Ba itu makhrajnya harus perut bibir bawah bertemu perut bibir atas. Kalau menyalahi kaidah itu berarti salah. Yang ketiga yang keluar dari bibir yaitu mim. Huruf mim itu bibir bagian bawah bertemu bibir atas bagian luar. Jadi kalau bedanya dengan ba, kalau ba itu bibir bagian dalam, kalau mim bagian luar. Contohnya seperti misalnya amma yatasaalun. Nah, itu ditekan amma. Tidak bisa misalnya enggak bisa, memang itu harus dengung, harus ditekan. Terus yang keempat yaitu huruf wawu yang keluar dari bibir. Wawu itu tidak usah ditempelkan, hanya dimonyongkan saja. Wa. Jadi cukup dimonyongkan saja. Wawi wu bau. Wu waw wani waw na minal mugni mawi waw wani wa. Itu adalah huruf yang keluar dari bibir atau asyafataini. Kemudian yang ketiga makhraj apa? Yaitu al-halqu. Al-halqu itu artinya adalah tenggorokan. Yang keluar dari tenggorokan itu apa saja? Yang keluar dari tenggorokan itu, tenggorokan dibagi tiga, yaitu adnal halqi, wastul halqi, dan aqsal halqi.
Adnal halqi adalah tenggorokan paling atas. Itu yang keluar adalah huruf kha dan huruf ghin. Huruf kha dan huruf ghin. Nah, ini bedanya. Kalau huruf kha itu bacanya kita karena lidah kita naik ke atas jadinya seperti orang ngorok gitu. Kha kha kha. Nah. Kha khi khu bakh khu khon khoni khokh na minal mukh ni ma khi khon khoni kho. Nah, kalau huruf ghin tidak usah ngorok seperti huruf kha. Dia lebih halus bacanya. Gho. Dan perlu diperhatikan kalau baca huruf ghin itu bukan huruf qalqalah. Jadi kesalahan yang sering terjadi baca Fatihah itu kadang-kadang ghairil maghdu itu dibaca ghairil maghdu. Nah, itu salah. Padahal ghin itu bukan huruf qalqalah. Jangan dimantulkan. Gho halus. Ghi ghubau ghon ghoni ghna minal mughni maghi ghon ghoni gho. Ya. Lalu yang kedua yaitu wastul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Yang keluar dari tengah tenggorokan adalah huruf ain dan huruf ha. Huruf ain itu membacanya harus di tengah-tengah tenggorokan. Berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah itu di tenggorokan bagian bawah. Jadi sebagian itu ada yang baca ain itu malah hamzah. Itu harus kita teliti. Nanti kalau kita baca ain dengan hamzah nanti artinya pun berbeda. Artinya salah. Makanya harus tahu, oh ini saya sudah di tengah tenggorokan. Ai au ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Lalu yang di tengah tenggorokan lagi keluar huruf ha. Huruf ha juga berbeda dengan huruf ha. Nah, kalau huruf ha itu di tengah tenggorokan. Kalau orang-orang yang masih awam itu biasanya menamakan ha itu ha kecil, ha itu ha besar. Nah, itu salah kaprah sebenarnya. Kalau ha itu ya ha, kalau ha ya ha, berbeda. Kalau ha itu di tengah tenggorokan, kalau ha di tenggorokan bagian bawah, sudah beda tempat. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muhni mahi han hani ha. Lalu yang ketiga yaitu aqsal halqi. Aqsal halqi adalah tenggorokan bagian bawah, keluar huruf ha dan hamzah. Huruf ha sudah berbeda dengan ha, huruf hamzah berbeda dengan huruf ain, harus berbeda karena beda baca, beda arti. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. A i u ba. Nah, itu beda dengan a i u ba, sudah beda. Nah, ini adalah hamzah. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Itu adalah bagian dari
al-halqu, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mohon untuk like, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.